Halo Ces, gimana kabar kalian semua? Gue berharap kalian baik-baik saja dengan keadaan seperti pandemi ini. Dan jangan lupa nih, mengikuti protokol-protokol yang di sekitar kita. Nah, di sebelah gue nih, udah ada pemilik atau disebut dia owner dari Dailyo Coffee. Ya. Yang bernama Bang Farid, boleh kenalin Bang? Ya, halo, saya Farid. Saya owner dari Dailyo Specialty Coffee. Nah, gue mau nanya tentang Dailyo Coffee Shop ini nih Bang. Ya, boleh. Untuk berawalannya nih, lu mulai kapan sih kenal di dunia kopi ini? Sebenarnya kenalnya nggak sengaja ya. Artinya dulu tuh gue kerja sebagai auditor. Ya, kalau pada tahu auditor tuh identik sama kerja yang pasti ngelembur. Sehingga kita butuh support kafein nih buat kerja lebih fokus. Oh, kan. benar. Jadi kerjaan gue dulu ya kerja ya sambil ngopi gitu, atau nyari coffee shop untuk bisa tetap kerja. Terus akhirnya ya udah dari situ seneng ngopi, nikmatin kopi sampai akhirnya 2014-an ketemu sama temen SMA gue. Oh, kawan SMA lu nih, alumni SMA, ya? Alumni. Kita yuk jalanin bisnis bareng yuk. Nah itu bisnisnya memang udah coffee shop tuh waktu itu. Itu di daerah Kalimalang, Jakarta. Kalimalang. Nah kita jalan sampai sekitar tahun 2017, habis itu nggak lanjut, dan 2018 gue bikin Dailyo Specialty Coffee. Dailyo. Nah, gue mau tanya nih, lu kenapa sih bisa lu namain Dailyo Coffee itu? Berawalnya dari mana nih? Mungkin dari perjalanan lu nih, namanya. Sebenarnya kalau Dailyo, nama Dailyo sendiri sih sebenarnya ini ketemu karena gue juga udah hopeless gitu sama satu nama yang gue pengen cari ini apa nih. Oke. Dulu ada beberapa option nama lah, ada yang pakai angka lah, ada yang namanya agak kejawa-kejawaan lah gitu. Oke. Tapi waktu gue daftarin merek di Dirjen Haki itu nggak bisa semua, karena satu dan lain hal emang nggak bisa lah. Itu merek-merek itu dipakai gitu kan. Akhirnya gue balik ke filosofi yang gue pengen tuh sebenarnya apa sih gitu. Gue pengen sebagai bisnis ataupun sebagai orang-orang yang akan berkecimpung di bisnis yang gue mau jalan ini, komitmen untuk bisa menyediakan kopi terbaik setiap harinya gitu buat orang-orang. So ya udah yang paling simple adalah Dailyo is a daily coffee gitu. Oh iya oke. Nah, the daily coffee ya gue singkat aja jadi Dailyo. Oke. Nah, lu kan gue denger nih Dailyo ada 2 cabang nih ya Bang. Iya, betul. Nah, yang sekarang ini yang awalan lu buat di sini apa yang di daerah Jatiasi tuh? Jatimakmur. Iya Jatimakmur ya. Sebetulnya awalnya itu 2018 kita mulai di Jatimakmur. Oke. Daerah Pondok Gede. Di sana, dan alhamdulillah sekitar 8 bulan yang lalu kita bisa expand di daerah sini nih, Cipinang Cempedak. Ini outlet kedua kita. Outlet kedua, oke. Lu berarti nah, kan gue mau nanya nih tentang apa yang sedikit lu tahu sih tentang biji-biji ini. Biji-biji, biji kacang, biji. Sedikit-sedikit lah, nggak apa-apa. Ya yang gua tahu sih ya basicnya ya. Mungkin basicnya benar. Tadi baristanya udah ngasih contoh. Artinya secara umum di dunia ini yang orang tahu dari sekitar ada beberapa varietas kopi kan yang common, ada Robusta, ada Arabica gitu. Oke, benar. Nah tapi yang unik adalah di Indonesia ini orang lebih seneng dan lebih familiar dengan varietas Robusta. Karena memang lumayan lebih banyak ditanam dan dibudidayakan lebih lama dibandingkan si Arabica yang saat ini baru mulai lebih gencar. Berarti lebih dominan yang ini nih ya? Kalau orang kita ya secara familiar sama rasanya lebih banyak Robusta yang identik sama rasa pahit, rasa kental segala macam gitu kan. Tapi ya pada prinsipnya di dunia ini yang paling populer ya 2 varietas ini. Ada si Arabica dan ada si Robusta. Kalau ditanya bedanya apa, sebenarnya banyak kalau mau by detail ya. Tapi kalau dilihat dari bentuknya sendiri, warnanya beda sedikit ya? Kalau warna karena ini sudah melalui proses roasting, yang memang kita tentukan profilnya untuk Robusta ini akan lebih gelap, maka warnanya akan jadi lebih gelap. Tapi paling umum adalah lihat dari bentuknya. Kalau Robusta ini cenderung lebih bulat. Lebih bulat, Lebih bulat, terus tengahnya belahnya ini straight nih.
Oh, iya. Kalau si Arabica dia akan cenderung lebih oval. Oval. Dan punya shape tengahnya tuh ada yang melengkung gitu. Oke, benar. Itu dari bentuk gitu kan. Kalau dari rasa ya si Arabica ini punya rasa yang sebetulnya lebih kompleks. Lebih kompleks karena di situ dia punya fruitiness, punya acidity yang sedikit lebih tinggi daripada si Robusta. Oh, gitu. Nah, sementara di Robusta rasanya ya cenderung apa ya? Common taste lah seperti itu. Jadi yang chocolatey, yang nutty atau saat setelah di roast itu akan punya rasa bitter yang lebih terasa dibandingkan si Arabica. Nah, ini kalau misalkan ini nih si Robusta ya. Kalau misalkan ini untuk ke menu kopinya nih masuknya kemana nih? Lebih kalau si Robusta ini karena kita juga profile untuk roastingnya dia lebih gelap supaya ngejar body yang lebih strong. Ini cocoknya kalau dan kita pakainya untuk menu Vietnam Drip. Vietnam Drip. Nah, itu biasanya kayak kopi saring tuh. Oh iya. Dicampur sama susu kental manis. Nah, itu kan ngejar supaya rasa coklatnya, rasa bodinya terasa nih. Jadi kayak ngopi yang kental dan manis benar. Biasanya cocok tuh. Oke. Nah, itu pakai Vietnam Drip sama es kopi susu kita juga pakai. Masuk ke sini ya berarti ya. Iya. Robusta. Nah, karena kalau pakai si Arabica, es kopi susu kita akan kurang terasa nih. Karena dia lebih cenderung ke acid, sweet gitu kan. Dan bitternya tidak sebitter sekuat Robusta. Nah, kalau misalnya yang ini nih masuk kemana nih? Ini ini jadi house blend kita. Di sini juga Arabicanya ada 3 daerah. Ada 3 daerah. Campur. Ini penggunaannya hampir untuk seluruh produk yang basicnya dari espresso. Dari espressonya sendiri, cappuccino, latte, flavored latte kita semua. Hampir masuk ke ini ya semuanya. Yang Arabica ini. Nah, gue mau lu berarti tentang biji ini dan lu sampai buka coffee shop ini berarti lu otodidak apa gimana tuh, Bang? Sebenarnya ya karena belajar ya karena jualan juga ya. Artinya gue jualan ya mau nggak mau gue harus belajar nih. Benar. Nah, sumbernya alhamdulillah kan kalau era sekarang lebih gampang ya. Iya, benar. Ya dari internet ada, kita ketemu orang bisa sharing sama yang udah lebih pengalaman sebelumnya di industri kopi gitu kan. Tapi alhamdulillahnya gue berkesempatan juga ikut beberapa course untuk kita ngerti sebenarnya fundamentalnya kopi itu kayak apa gitu. Kita ya ikut juga lah istilahnya kayak apa ya, sekolah juga lah, kursus lah. Nah, yang di awalannya di mana tuh, Bang? Jati Makmur ya? Jati Makmur. Nah, Jati Makmur lu buka di bulan apa tuh? Kalau nggak salah bulan April 2018 ya? 2018. Bulan April 2018. Nah, gue mau sedikit tentang tanya budgetnya. Iya. Kisaran harganya aja. Untuk misalkan lu modal awal yang di Jati Makmur, hampir semuanya untuk alat-alat dan semuanya deh. Perkiraan habis berapa sih, Bang? Untuk penonton yang di sini nih biar tahu. Ya. Tapi kalau untuk modal sebenarnya kisarannya banyak ya. Tergantung alat-alatnya, tergantung positioning kita mau apa segala macam. Kebetulan di Jati Makmur itu di luar sewa tempat ya, sama di luar renovasi tempat. Untuk coffee shopnya dan nggak termasuk roastery berarti ya. Coffee shopnya aja mungkin sekitar 450-an. 450-an. Untuk alat-alat, terus ya furniture segala macam. Tapi di luar renovasi tempat segala macam. Oke. Lu berarti yang di kan udah jelas kan nama Daily Coffee nih, Bang. Nah, berarti kan otomatis lu gimana caranya lu mesti konsepin di tempat coffee shop Daily Coffee nih. Nah, untuk konsepnya itu lu konsep apa sih? Sebenarnya kalau gua konsepin si Dailyo ini pengen yang semua kalangan masuk. Nyaman. Nyaman masuk ya. Mau itu anak muda, mau itu bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga pun nyaman gitu. Jadi gue pilih konsep yang sebenarnya semi expose. Nah, itu yang penting ada tonality dari warna putih. Ada kombinasi dengan konkrit, dengan kayu. Kemudian ada tumbuhan-tumbuhan hijau juga di dalamnya.
dan yang pasti ada natural lights gitu. Supaya kelihatan ruangan tuh lebih cerah, dan lebih adem ya. Lebih adem juga. Bener-bener. Dan kebanyakan dan beberapa coffee shop kan ada yang senangnya agak remang, nggak tertutup ya. Oh iya benar. Kebalikan. Kalau bisa kayak minimarket di pinggir jalan tuh terang. Oh iya benar. Jadi orang mau masuk juga nggak bingung nih apaan sih gitu. Oke. Berarti lu buka di bulan April. Nah, yang di sini sekarang ini yang kita obrolin bulan November 2019. Oh, belum lama berarti ya, Bang ya? Belum lama ya? Hampir 8 bulan ya. Oke. Belum lama. Berarti lu keren sih gue bilang sih untuk masalah jenjang waktu dari awal buka yang Dailo Coffee yang di Jatimakmur, cuma jenjang waktu 8 bulan udah bisa masuk ke 2 cabang ini nih Bang. Menurut gue keren. Setahun lah ya. Setahunan jalan sana, dapat kesempatan bisa buka di sini. Nah, berawal kan lu otomatis ada, nggak mungkin kan sebuah coffee shop langsung rame nih. Nah gimana sih lu untuk cara target marketnya nih? Target market ya. Sebetulnya setiap lokasi akan punya marketnya sendiri. Benar. Ya gitu kan. Dan yang kalau bisa dibilang Dailo tuh menyasar target yang mana sih? Ya tadi sebenarnya semua kalangan karena ngopi itu kan culture-nya orang kita ya. Benar. Dan orang kita ini sebenarnya komunal gitu menurut gue. Iya. Artinya seneng ngumpul. Nah biasa yang nemenin ngumpulnya ya ngopi ini sendiri gitu. Oke. Nah kalau target yang paling dekat lingkungan area masing-masing, ya bagaimana menargetkannya sebisa mungkin kita lakukan produk trial sih di awal. Produk trial. Artinya memperkenalkan Dailyo itu secara keseluruhan, bagaimana experience-nya orang mulai dari datang, pesan kopinya, terus minum, duduk, dilayanin, sampai dia selesai pulang keluar dari Dailyo, pengalaman itu yang mau kita tawarkan. Gimana caranya produk trial atau experience trial ini sebanyak mungkin bisa kita undang orang-orang gitu kan. Benar-benar. Kalau dulu sih jujur ada satu strategi yang works ya. Itu gue bikin semacam, mungkin banyak juga teman-teman yang lain yang pakai. Semua ya, benar. Itu kayak bikin promo misalnya pay as you like gitu. Iya. Bayar suka-suka atau apa itu lumayan membantu. Karena fokusnya adalah orang datang, orang trial produk. Nah, tinggal kembali ke kita nih. Benar-benar. Kalau kita pede, confident sama produknya, harusnya ketika orang coba, orang ini udah tahu nih pasti bakal balik lagi. Nah, gue mau ini nih untuk yang di Jatimakmur, untuk flat dari orang pembelinya nih, pembeli Daily Coffee nih. Untuk flatnya di bulan apa sih Bang? Untuk flat kayak misalkan sehari ini ada 7 pengunjung nih, misalkan di awalannya masih rada sepi. Nah flat-flatnya di bulan apa sih tuh biasanya tuh? Kalau lu yang alamin nih? Yang alamin ya biasanya sih ya karena kita jualnya produk makanan minuman makanan ya. F&B ini ya pas bulan puasa, coffee shop ini bukan best month-nya sebenarnya dari sisi omset gitu ya. Kenapa? Karena Dailyo sendiri selama Ramadan kan emang hanya bukanya menjelang berbuka sampai malam gitu kan. Artinya dari rentang waktu operasional juga kita punya kesempatan untuk jualan itu nggak terlalu lama kan. Benar. Dan agak jarang sebenarnya orang mau buka puasa tuh ngopi. Iya benar. Mungkin hindarin gitu kan. Kalau bisa terawih dulu. Benar. Makan dulu. Benar. Baru mereka cari kopi lah. Ya akhirnya tetap alhamdulillah tetap ada pengunjungnya, itu tetap rame ya malam tadi biasanya. Nah akhirnya kesempatan kita buat ngumpulin jualan segala macam ya nggak sebanyak bulan-bulan yang lain. Sih. Gue mau nanya satu lagi nih dan benar-benar nyentuh banget ke Dailyo Coffee nih. Rencana lu untuk ke depan Dailyo Coffee itu mau kayak gimana Bang? Rencana untuk lu nih dan tim lu? Dan tim ya. Yang pasti sih Dailyo Coffee gue sendiri berkomitmen gitu ya untuk dalam hati lo untuk melakukan pengembangan yang serius ke depannya. Baik dari kebetulan karena Dailyo juga punya roastery sendiri. Jadi teman-teman yang punya coffee shop atau pengen home brewer yang pengen beli roasted bean bisa datang juga ke Dailyo. Atau bisa langsung aja nih ke Bang Farid. Boleh, ke saya boleh, nanti kita bantu. Kalau yang mau custom blend juga kita bisa bikin. Bisa juga ya Bang ya. Nah artinya ada 2 bisnis unit nih, ada yang coffee shop, ada yang roastery.
Yang coffee shop ya otomatis plan pengembangan yang akan kita lakukan adalah ekspansi nambah outlet. Oke. Amin. Mudah-mudahan Allah kasih jalan. Benar. Kita bisa menargetkan untuk pembukaan cabang-cabang berikutnya. Benar, Bang. Kemudian nih dengan plan apa? Insya Allah akan ada franchise atau enggak? Ya mungkin aja gitu. Kemungkinan lu bisa aja. Franchise ya? Insya Allah mungkin aja. Jadi kalau yang berminat sih boleh aja nanti kita ngobrol-ngobrol. Gitu, hubungin ke Dailyo Coffee aja. Benar. Kalau yang roastery ya pastinya meningkatkan produktivitas, artinya penjualannya juga makin banyak, distribusikan banyak barang dan pengembangan produk-produk juga di dalam. Untuk misalkan nih orang belum tahu nih Bang di Dailyo Coffee Shop ini nih. Nah, misalkan orang mau tahu nih tentang sosial medianya nih, nama Instagramnya apa sih dan alamat yang cabang 1 dan cabang 2 apa? Boleh. Jadi Dailyo Specialty Coffee punya Instagram di @dailyo.coffee. Berarti digabung tuh ya Bang ya? Iya, digabung @dailyo.coffee. Oke. Nah, alamatnya Bang? Alamatnya yang di outlet kita yang di Jatimmakmur ada di Jalan Jatimmakmur nomor 5 di Pondok Gede. Oke. Kota Bekasi. Oke, ya, yang di sini nih. Kalau yang cabang yang kedua Dailyo Specialty Coffee 2.0 kita sebutnya. Ini ada di Jalan Cipinang Cempedak 1, nomor 53, Jatinegara, Jakarta Timur. Oke. Nanti gue taruh link deskripsi di bawah ya Bang ya. Boleh. Untuk nama Instagramnya. Boleh. Nah, silakan. thank you banget nih Bang udah bisa datang dan bisa berkesempatan waktu nih untuk ngobrol di Berjelajah Coffee Shop ini. Sama-sama. Oke, thank you banget nih ya Bang ya. Oke. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih ya semuanya. See you. See you.